Hukum mati aja. Yoris geram, Yosep punya utang 55 juta rupiah, janji mau bayar pakai dana bos yayasan. Selain terseret kasus pembunuhan di Subang, aib Yosep punya utang fantastis kini ikut terungkap. Hal ini dibongkar oleh Yoris yang tak lain adalah anak Yosep Hidayah. Yoris menyebut ayahnya itu memiliki utang sebesar 55 juta rupiah. Parahnya, Yosep berjanji akan membayar utang tersebut dengan dana bos dari Yayasan Bina Prestasi Nasional. Bak muak dengan kelakuan sang ayah, Yoris pun meminta agar Yosep dihukum mati saja. Belum sempat dibayar, Yosep justru kini dipenjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Utang Yosep ketahuan setelah ada orang yang menagih pada Yoris Raja Amarullah, anak Tuti. Orang tersebut mendatangi rumah dan bertemu istri Yoris. Nominal utang Yosep pun terbilang fantastis, sebesar 55 juta rupiah, terang Leni. Saya baca di perjanjian surat pernyataan hutangnya, kata Leni. Orang tersebut sengaja menagih utang Yosep pada Yoris, sebab saat ini bekerja sebagai kepala sekolah di Yayasan Bina Prestasi Nasional. Pasalnya Yosep menjanjikan membayar utang menggunakan dana bos. Alasannya menagih ke Yoris karena tersangka Y sudah dipenjara, akhirnya nagih ke Yoris. Karena Yoris memegang sekolah yang mencairkan uang di sekolah, karena Y janji bayar utang dengan dana bos. Dana bos bukan untuk bayar utang, itu buat operasional sekolah, jelas Leni menirukan ucapan Yoris. Perlu diketahui, pasca kasus Subang, Yosep langsung menjabat sebagai Ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional. Yosep menggeser Yoris yang awalnya Ketua Yayasan, kini menjadi Kepala Sekolah. Ia juga sempat menunjuk Danu menjadi bendahara demi mencairkan uang sebesar 200 juta rupiah sesaat setelah pembunuhan ibu dan anak di Subang. Yosep beralasan meminjam uang sebesar 55 juta rupiah untuk membayar kuliah Amel. Bekas apa? Katanya bekas kuliah Amel. Ini kan ada kecurigaan saya. Lucunya itu buat kuliah Amel kan udah meninggal 2021, ini hutangnya 2023 Maret. Apa iya ini uangnya untuk kuliah orang yang meninggal, kata Leni. Penagih utang bahkan sampai melontarkan ancaman. Ia mengancam akan membongkar borok sekolah bila utang Yosep tak dilunasi. Yoris nggak takut. Silakan aja, saya punya pertanggungjawabannya, kata Leni Anggraini. Yoris sendiri menolak membayarkan utang ayahnya. Ia justru berharap bila memang terbukti bersalah agar ayahnya dihukum mati. Utang ini pun menjadi kecurigaan Yoris atas alokasi dananya. Kecurigaan lain adalah penagih utang mengaku tetangga Yosep di Cijengkol. Bila memang benar, mengapa tidak menagih sebelum Yosep dipenjara? Selain itu, ia curiga mengapa harus menagih pada Yoris. Sebab dalam surat perjanjian, utang ditandatangani atas nama Yosep, bukan Yoris dan yayasan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.